Bagaimanakah cara menambahkan sebuah teks atau logo ataupun bahkan gambar di belakang layer objek dan mengikuti tekstur atau kontur background tersebut ya dengan menggunakan teknik displacement map ya. Dan ini cukup mudah seperti yang saya contohkan sesuai di gambar awal ya. Langsung saja buka Adobe Photoshop kalian. Oke, di sini kita klik file, kita klik open, kita import satu model dan sebuah gambar desain saya sendiri ya, dan di sini kita klik open. Dan sebelum saya lanjutkan, di placement map ini ibarat teknik yang harus dibutuhkan atau sering-sering dicoba ketika menemukan tekstur atau kontur background itu yang misalkan nggak rata, berlipat-lipat, bergelombang ya, seperti handuk, kain korden ataupun bahan kain yang ibarat yang ya belum disetrika ya. Jadi kita nggak mungkin langsung menempelkan gambarnya itu lurus-lurus aja ya. Jadi kurang bener-bener soft atau real ya. Itu sih teknik secara gambaran pribadi saya tentang displacement map ya. Oke, di sini ada sebuah model gambar hijab yang di belakangnya ada tekstur korden yang sedikit berlekuk-lekuk ya, nggak rata ya, jadi di sini nanti gambarnya nggak mungkin kita buatin lurus, jadi pasti akan ngikutin efeknya gelombangnya dari kain korden ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, teman-teman bisa seleksi dulu, kan nanti gambar atau objeknya ini yaitu ditaruh di belakangnya modelnya ya, atau di belakang hijab ini, dan menyatu dengan tekstur atau kontur korden ya. Oke, misalkan di sini teman-teman bisa masukkan sebuah logo atau gambar ya, atau teks bahkan. Mungkin kalau objek backgroundnya itu lurus-lurus aja, datar seperti tembok putih ataupun kainnya rata, itu nggak perlu menggunakan displacement map ya, cukup menggunakan efek mode layernya aja ya teman-teman ya. Oke, di sini kita atur dulu besar kecilnya dengan Ctrl T ya. Mungkin di sini mungkin saya besarin segini ya teman-teman ya, ditaruh di belakang objek modelnya. Dan kalau sudah, ini kan masih menutupi objeknya, belum di depan ya. Jadi kita layer ini kita ganti nama dengan teks lah ya. Kita invisible dulu matanya, baru kita beralih ke layer awalnya. Kita yaitu harus quick selection tool atau seleksi dulu objeknya di sini ya. Oke, di sini saya menggunakan quick selection tool aja biar cepat ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Teman-teman yang mungkin masih newbie, kalau menseleksi saya sarankan menggunakan pen tool ya, ataupun bisa menggunakan polygonal lasso tool ya. Jadi sambil belajar untuk melincahkan tangan ya teman-teman ya. Oke, di sini sedikit yang belum, kita seleksi dulu ya. Oke, jika sudah teman-teman, kita bisa duplikat layer ini ya, dengan ataupun bisa ditekan Ctrl J ataupun bisa menggunakan teknik add layer mesh. Di sini saya menggunakan add layer mesh, jadi bedanya seperti ini, nggak masalah kakinya nggak keikut ya teman-teman ya. Di sini kita duplikat, dan yang pertama yang di awal ini yang duplikat tadi kita klik kanan, kita delete layer meshnya, dan ibarat ini udah jadi dua gambar ya. Kita butuh yang tadi ya. Dan sekarang kita buat yaitu displacement mapnya. Displacement mapnya itu tekniknya seperti ini. Setiap gambar di layer yang kita masukkan di Photoshop itu pasti mempunyai channel ya teman-teman ya. Di sini punya channel teman-teman, yaitu ada RGB, ada pembagian satu persatu, rednya, green, blue ya. Di sini kita pilih blue-nya teman-teman, kita aktifin blue-nya untuk ngebuat tekstur gradient displacement mapnya ya. Kita klik kanan, kita pilih duplicate channel. Di sini di dokumennya kita buat new ya. Mungkin di sini saya buat displacement ya, di placement. Kita klik OK dan dia jadi lembar kerja baru ibarat yang tadi kita buat new ya. Dan kalau sudah, sebelum kita save as menjadi displacement map formatnya PSD, kita bisa tambahkan sedikit yaitu ke filter, sedikit agak membuat soft atau real ya. Kita tambahkan efek blur, Gaussian blur. Di sini gambarnya saya tadi resolusinya sekitar 1 megaan ya, atau sekitar 1920 kali
1080 pixel ya. Mungkin saya buat 3 radiusnya aja. Kalau sudah kita klik OK, baru kita klik file. Tekniknya displacement di sini ya. Kita mengambil displacement mapnya formatnya PSD. Jadi kita klik save as di sini. Kita namakan displacement map. Oke, namanya apapun, yang penting formatnya PSD ya. Dan kalau sudah kita klik save, dan ini kita hapus ya teman-teman ya. Yang tadi baru kita beralih ke layer utama. Kita balikin lagi karena tadi kita kan untuk membuat displacement mapnya ya. Kita balikan ke RGB lagi di sini, teman-teman ya. Dan kita balik ke layer. Baru di sini setelah udah diseleksi menggunakan gambar objeknya udah dipisah, udah dimasukin teksnya sekarang kita tarik di bawah objek dan jadinya seperti ini teman-teman ya. Kan nggak mungkin kalau lurus aja seperti ini ya. Jadi kan di sini biar bagaimana caranya teks hijabnya ini mengikuti kontur atau tekstur kordennya yang di belakang ikut berlekuk ya. Di sini kan belum berlekuk ya. Jadi di sini kita invisible dulu teman-teman ya. Aktifkan layer teksnya tadi, kita rubah mode layernya dari normal. Teman-teman boleh memakai multiply, boleh juga memakai yang sedikit agak lebih tajam yaitu linear burn ya teman-teman ya, terserah. Tapi di sini saya buat memakai yang multiply aja ya. Dan kalau sudah, teman-teman bisa mencetak konturnya hijab ini menggunakan atau ditumpuk atau di replace dengan displacement map yang udah kita buat tadi. Bagaimana caranya? Kita ke filter, kita ke distort, kita pilih displace ini ya. Kita klik, dan di sini teman-teman boleh coba ukuran horizontal scale-nya, vertical scale-nya antara 5 sampai 10 ya. Oke, mungkin di sini saya buat 10 ya. Coba-coba aja sendiri, nanti bisa di Ctrl Z ya. Di sini displacement-nya saya buat scale ukurannya 10 dan 10, kita klik OK. Kita tambahkan yaitu di displacement map tadi yang udah kita buat, diklik, baru klik open. Kita lihat perbedaannya, dan dia akan sedikit mengikuti ya bentuk konturnya. Kalau nggak percaya, kita coba di Ctrl Z ya. Perhatikan lekuk-lekuk yang sebelah. Kalau di Ctrl Z, jadinya seperti ini. Akhirnya jadinya seperti ini ya. Jadi ngikutin tekstur atau kontur dari bidang objek di bawahnya ya, atau ini kordennya ya. Dan kalau sudah, teman-teman bisa pilih teks di sini, kita klik kanan, kita pilih blending option ini untuk finishing aja ya. Biar di sini kita nggak memakai efek-efek yang ada di layer blending option, tapi kita pilih di underlying layernya di sini. Di sini underlying layernya bisa ditahan Alt, kita bagi dua ya. Tahan Alt, klik kiri pada mouse, kita sambil dilihat gambarnya masih ditahan Alt, kita bisa atur kecerahan atau menyesuaikan dengan lipatan. Nah, seperti ini. Mau seperti ini. Nah, ini kan kelihatan teksturnya ya, kelihatan tekstur kordenya ya. Dan kalau sudah mungkin seperti ini, kita klik OK ya. Mungkin saya buat 206 lah. Dan kalau sudah, kita aktifkan layer objeknya dan ini sudah jadi ya teman-teman ya. Cukup mudah menggunakan teknik displacement map. Jadi teknik ini displacement itu kita harus buat jika menemukan kontur atau tekstur yang tidak rata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.